Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan jangan bosan-bosan ya. Oke, gue ucapin selamat bergabung buat kalian yang baru aja gabung di channel gue. Dan seperti biasa gue akan bawain alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang menyelamatkan kakaknya Xiaoli yang sedang berhadapan dengan Fan Lao. Tiba-tiba Xiaoyan dikejutkan dengan kehadiran sosok Ratu Medusa yang semok dan bahenol. Ratu Medusa lalu berkata, "Kali ini siapa yang akan membantumu?" ucap Ratu Medusa kepada Xiaoyan. Fan Lao yang mendengarkan kata-kata dari Ratu Medusa, dia lalu berkata, "Apakah target Anda adalah Xiaoyan? Jika benar kita bisa saling bekerja sama. Orang itu cukup kuat. Jika kamu menghadapinya sendirian, kamu tidak akan berhasil," ucap dari Fan Lao. "Aku tidak peduli denganmu," ucap Ratu Medusa kepada Fan Lao. "Jika kamu tidak mau, silahkan lakukan sesukamu," ucap Fan Lao. "Xiaoyan, siapa dia? Dia sepertinya mengejarmu," ucap Xiaoli. "Dia adalah Ratu Medusa," ucap Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata kepada Ratu Medusa, "Hei Ratu Medusa, kita bisa menyelesaikan masalah kita nanti. Jika kamu campur tangan hari ini, dengan terpaksa aku mencoba membunuhmu. Meskipun nyawaku taruhannya," ucap Xiaoyan kepada Ratu Medusa. Medusa lalu menjawab, "Hei Xiaoyan, ingat, hidupmu adalah milikku. Aku akan mengambilnya cepat atau lambat," ucap Ratu Medusa. Setelah itu lalu Ratu Medusa menghilang. "Hei, kamu tidak mungkin bisa mengalahkan kami berempat," ucap Fan Lao. Xiaoyan lalu menarik kedua tangannya. Sesaat kemudian Fan Lao dan yang lainnya terkejut ketika nyala api tiba-tiba terpisah menjadi dua kelompok dengan warna api yang berbeda. "Ini adalah penggabungan Grand Lotus Core Flame dan Fallen Heart Flame," ucap Xiaoyan. "Kamu benar-benar menyempurnakan Fallen Heart Flame," ucap dari Fan Lao. "Semuanya serang dan bunuh dia," teriak Fan Lao. "Adikku, hati-hati," ucap Xiaoli. Bang! Pertempuran pun terjadi. "Anak kecil ini benar-benar menjadi lebih kuat," ucap Xiaoli. "Baik dalam hal kecepatan atau kekuatan, bajingan ini jauh lebih kuat daripada 2 tahun yang lalu. Selain itu dia juga mampu mengendalikan Fallen Heart Flame. Sepertinya hari ini akan merepotkan," ucap Fan Lao. "Kalian berdua harus pergi tangkap orang itu. Aku akan menghadapi Xiaoyan. Cepat!" teriak Fan Lao. Bang! Ledakan Octana. Fan Lao pun terluka parah dalam satu kali pukulan. Namun Xiaoyan mengkhawatirkan Xiaoli yang terluka parah sedang dikepung oleh 2 ahli doang. Kemungkinan besar Xiaoli tidak akan bisa bertahan. Tiba-tiba bantuan pun datang. "Hahaha, Xiaoyan, kamu harus menghabisi orang tua itu. Serahkan kedua orang ini pada Xian dan aku," ucap Lin Yang. "Bunuh semua orang di benteng," teriak Fan Lao. "Xiaoyan, kamu harus menghabisi anjing tua ini. Aku akan memimpin orang-orang untuk menghentikan serangan dari luar," ucap Xiaoli. "Semuanya ikut aku," teriak Xiaoli. Xiaoyan lalu berkata, "Fan Lao, kali ini aku tidak akan membiarkanmu kabur lagi," ucap Xiaoyan. "Xiaoyan, dendam di antara kita semua dimulai karena kamu telah membunuh anakku. Jika tidak, aku tidak akan dendam kepadamu," ucap Fan Lao. Ya, mulai ketakutan. "Apa yang aneh dengan kematian anakmu saat berada di wilayah pojok hitam yang kacau seperti itu? Jumlah orang-orang yang mati di tanganmu mungkin lebih banyak daripada mereka yang mati di tanganku," ucap Xiaoyan. Fan Lao lalu menjawab, "Bajingan sombong, aku Fan Lao tidak takut kepadamu," ucap dari Fan Lao. "Sudah lewat 2 tahun namun kamu masih menggunakan taktik yang sama," ucap Xiaoyan. Lagi-lagi Fan Lao dibuat tak berdaya oleh Xiaoyan saat ini. Pakaian Fan Lao hancur berantakan dan tubuhnya berlumuran darah. "Xiaoyan, jangan kau senang dulu. Kamu pasti akan sengsara telah berurusan dengan aliansi hitam kami," ucap Fan Lao. "Aku tidak perlu khawatir. Dalam waktu 2 hari aku akan pergi ke aliansi hitam untuk membunuh Han Feng," ucap Xiaoyan.
Kali ini ku berikan kau kehormatan untuk mati terlebih dahulu sebelum Han Feng, ucap Xiaoyan lagi. Cikikikikikikikik. Xiaoyan, aku akui aku sekarang bukanlah tandinganmu. Namun membunuhku tidak akan semudah itu, ucap Fan Lao. Fan Lao membentuk segel, lalu tiba-tiba Fan Lao menghilang dari tempatnya. Dia benar-benar masih menggunakan trik lama ini, ucap Xiaoyan. Bajingan kecil, tunggu aku mengumpulkan semua orang sebelum aku datang untuk menyelesaikan masalahku denganmu. Aku pasti akan bisa mencabik-cabikmu menjadi ribuan keping pada saat itu, ucap Fan Lao. Tanpa diketahui Fan Lao, tiba-tiba Xiaoyan muncul di belakangnya. Hahaha, Fan Lao, aku pikir kamu sudah tidak ada kesempatan untuk kabur kali ini. Ini sudah berakhir, ucap Xiaoyan. Fan Lao yang kaget ketika melihat Xiaoyan tiba-tiba berada di belakangnya. Bagaimana mungkin dia begitu cepat, ucap dari Fan Lao dalam hatinya. Xiaoyan seketika mengeluarkan serangannya. Fan Lao pun telah hancur menjadi abu. Akhirnya Fan Lao mati juga. Selanjutnya adalah Han Feng, ucap dari Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pergi keluar benteng dan dia berteriak kepada seluruh musuhnya yang tersisa. Fan Lao telah mati. Apakah kalian semua masih berani berada di tempat ini? Ucap dari Xiaoyan. Semuanya jangan percaya kepadanya. Pimpinan sekte adalah seseorang elit Do Huang. Bagaimana bisa dia mati di tangan seorang pemuda seperti dia? Ucap dari salah satu musuhnya. Jika kalian tidak ingin kehilangan nyawa kalian, kalian harus pergi secepat mungkin. Pulanglah dan beritahu Han Feng bahwa aku Xiaoyan telah mengambil nyawa Fan Lao. Selanjutnya adalah gilirannya, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan, dia adalah Xiaoyan yang telah mengalahkan Kaisar Kedokteran Han Feng dulu. Seluruh pasukan dari Aliansi Hitam berbisik. Semuanya jangan dengarkan dia, dia berbicara omong kosong. Xiaoyan dibunuh oleh api surgawi Akademi Jianan saat itu. Bagaimana mungkin dia masih ada di dunia ini? Semuanya cepat hancurkan benteng, ucap salah satu dari Aliansi Hitam. Kalian semua memang ingin mati, ucap Xiaoyan. Seketika kerumunan orang dari Aliansi Hitam semuanya telah berubah menjadi abu. Xiaoyan, serangan ini terlalu menakutkan, ucap Xiaoli. Setelah pertempuran itu, Xiaoyan, Xiaoli, Jian dan juga yang lainnya duduk di aula besar di tengah benteng. Aku tidak menyangka kamu begitu kejam. Kamu benar-benar menghabisi Fan Lao. Dia adalah seorang elit Do Huang. Jika berita ini menyebar, kemungkinan akan menyebabkan wilayah pojok hitam sangat terkejut, ucap Lin Yan. Lalu Xiaoyan berkata, aku berterima kasih kepada semua orang di sini atas bantuannya kali ini. Jika ada kesempatan lagi, Xiaoyan belum selesai berbicara ketika Lin Yan menyalah. Kita sudah saling kenal begitu lama, lupakan kata-kata membosankan ini. Jika aku punya masalah nanti, aku pun akan meminta bantuanmu, ucap Lin Yan. Hei Xiaoyan, aku juga telah banyak berkontribusi, seharusnya kau tidak lupa akan itu, ucap Jian. Tenang, tenang gadis kecil, aku tidak akan melupakan pil transformasi tubuh untukmu, ucap Xiaoyan. Aku rasa aku tidak perlu bersikap sopan kepada kalian berdua, iya kan? Ucap Xiaoyan kepada Wu Hao dan Uzia. Xiaoyan lalu berkata kembali, Kakak Xiaoli, apa yang terjadi padamu selama 2 tahun ini? Xiaoli lalu menjawab, sekitar setengah tahun setelah berita kematianmu tersebar, aku melarikan diri ke pegunungan dan kebetulan aku mendapatkan sesuatu. Di antara benda yang aku dapatkan ada satu botol pil obat dengan 2 pil obat berwarna merah di dalamnya. Menurut informasi yang tertulis di dalamnya, pil obat semacam ini mampu secara paksa meningkatkan kekuatan seseorang yang berada di kelas Dadoshi sampai ke kelas Doang. Namun efek samping dari pil obat itu, setelah pil obat seperti itu digunakan, seseorang hanya bisa mempertahankan hidupnya selama 3 tahun. Dengan kata lain, pil obat ini pada dasarnya mengambil nyawa seseorang untuk ditukar dengan kekuatan Doang selama 3 tahun, ucap Xiaoli. Itu pil pemakan kehidupan, ucap Xiaoyan. Kamu jelas tahu bahwa benda ini membebani hidupmu dengan imbalan kekuatan. Kenapa kamu memakannya? Ucap Xiaoyan. Xiaoli lalu berkata, aku pikir kamu sudah mati. Apalagi yang bisa aku lakukan?
Jika aku tidak melakukan ini, aku tidak akan bisa membalas dendam, ucap Xiaoli. Tenanglah, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Yang penting adalah kamu masih hidup. Hidupku tidak penting, klan Xiao hanya bisa diselamatkan olehmu, ucap Xiaoli lagi. Lalu Xiaoli memperlihatkan sebuah botol. Xiaoyan, inilah yang disebut pil pemakan kehidupan. Ini mungkin yang terakhir di seluruh benua, ucap Xiaoli. Pil obat ini berwarna merah darah dan seukuran mata naga. Guru pernah berkata bahwa ketika pil obat telah mencapai tingkat tertentu akan mempunyai efek spiritual. Apakah itu juga berlaku untuk pil pemakan kehidupan ini? Ucap Xiaoyan dalam hatinya. Jika memang seperti itu memang layak menjadi pil obat tingkat 7. Bahkan benda yang digunakan untuk menyimpannya harus menggunakan energi untuk menekannya. Kelihatannya apa yang disebut guru itu benar, ucap Xiaoyan. Apa ada hal lain yang didapatkan oleh Kak Xiaoli selain pil obat ini, ucap Xiaoyan. Xiaoli lalu menjawab, ini adalah sesuatu yang aku peroleh bersama dengan pil tersebut. Tetapi aku belum bisa membukanya, ucap Xiaoli. Xiaoli lalu memberikan gulungan tersebut kepada Xiaoyan. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Apakah Xiaoli akan meninggal? Sisa waktunya cuma 1 tahun lagi. Dan apakah Xiaoyan berhasil menyembuhkan Xiaoli? Atau apa sih sebenarnya gulungan yang diberikan oleh Xiaoli kepada Xiaoyan? Nantikan konten gua berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Ya, terima kasih atas dukungannya dan bagi yang suka silahkan like dan share atau komen atau segala macam, terserah kalian aja. Oke, terima kasih dan dadah. Assalamualaikum.